Tanaklah nasi uwokan ladu, tunggu sabanta naknyo masak. Dangalah kaji rangkuah kadado, naknyo salamai idui awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati dan muliakan pertama orang-orang tua kita dan duduk bersama awak pada malam hari kini. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Kapai tapik batanyo, kapulang tapik babarito. Kemudian segenap pengurus Ikako Batam, Ikako Amal Batam. Tak bisa mbosabui satu persatu, mulai dari Bapak Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris dan perangkat-perangkat nan ado. Kemudian kepada uni-uni ambo, ete-ete, ama-ama sadualahnya nan hadir pada malam hari kini. Kete indak tasabui namu, gadang indak tasabui gala. InsyaAllah awak nan datang pada malam hari kini sesuai kata Nabi, man salaka tariqan, siapa orang nan menempuh satu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka nanti di hari kiamat Allah mudahkan pula jalannya masuk surga. Maka insyaallah nan datang pada malam hari kini calon-calon penghuni surga Allah sadalanya. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau makanan lah ada di depan mata, lamo Ustaz Caniago ceramah rusak hati jamaah. Jadi apa nak mambia iko, Ustaz masih mengecek. Ini kata-kata hati. Jadi tausiah ko nak boleh lama-lama. Pak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi siang ambo diundang dek jamaah. Kalau biasa ambo diundang isi tausiah, tadi siang ambo diundang mensolatkan jenazah. Yang meninggal itu Pak RW, masih basobo seminggu sebelum beliau meninggal tadi pagi. Apa sakitnya Pak Ustaz? Mahnya kambuh, dan itulah biasa. Istrinya cerita kalau mah kambuh Pak Ustaz lah biasa, tapi kami tidak menyangka kalau yang kambuh sekali ko ternyata diiringi oleh malaikat maut yang datang. Artinya apa Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kironyo idui awak koyo kamati. Ini yang bobat anyo. Siapa Pak Ibu yang datang kini yang merasa iduinya ndak kamati? Aduh? Ndak. Kayonya Pak Ustaz, oh kayo mana? Jadi yang kayo pun mati. Maka itulah yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Dulunya rocker, kini tobat hijrah dan jadi ustadz. Apa lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau awak tahu hidup awak di dunia kau pendek, maka apa cara awak mengisi kehidupan nan singkat kau Pak Ustaz? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
mako isilah idui awak nan pendek nan singkek di dunia ko dengan cara apa? Ahsanu amala, isi dengan amal-amal nan elok-elok saja. Karena orang nan mati disebut husnul khatimah itu salah satu syaratnya adalah meninggal sesudah berbuat amal soleh. Jadi kalau ada apa ibu meninggal, maaf cakap, meninggal awak sepulang pengajian ko, insyaallah mati awak husnul khatimah. Karena kawan bertanya, bila apa tu mati? Sesudah pengajian di ikaku amal. Tapi kan tak lama. Bila apa tu meninggal? Sesudah main biliar batang. Atau ibu-ibu, bila ibu tu meninggal, salah wirid Yasin. Kan tak lama loh. Bila ibu tu meninggalnya, sesudah karaoke di Monik. Pak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena awak ndak tahu bila mati awak, bila ka meninggal awak, bila malaikat maut tu datang, walaupun disabui oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Roh, 40 hari sebelum si fulan tu mati, makolah ada rasu-rasu pada badan. Tapi rasu-rasu itu tidak bisa dicakapkan kepada suami, tidak bisa diceritakan kepada istri, tidak bisa dicurhatkan kepada kawan. Yang tahu awak saja. Sampai puluh hari sebelum meninggal Allah ada rasu-rasu pada badan. Nah, gini apa rasu-rasu lah badan gini. Apa rasu-rasu? Kalau lah mulai agak lain-lain rasanya, mungkin aja lah diintai-intai malaikat maut. Nah, apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mati itu pasti. Ketika hidup di dunia kau pendek, maka pesan pertama Ustadz Caniago malam hari kini, isilah dengan amal-amal soleh. Syukur-syukur nanti meninggal awak sesudah sholat subuh. Syukur-syukur nanti meninggal awak sesudah bersedekah. Syukur-syukur nanti meninggal awak sesudah menunaikan zakat. Syukur-syukur meninggal awak sesudah umroh. Syukur-syukur meninggal awak sesudah pengajian. Maka takui awak nanti adalah ketika awak berbuat dosa, ketika awak berbuat maksiat, sesudah bermaksiat, sesudah berbuat dosa tu awak mati, maka meninggal awak disebut dengan su'ul khatimah. Sementara selapis solat awak baca doa. Pak ibu, ajan sampai ndak hafal doa itu. Apa doanya Pak Ustaz? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul diambil dari kata Hasan. Hasan artinya elok. Diko adop nama Pak gitu, siko Pak Hasan, itu rancar. Ada Pak Hasan. Makanya Nabi punya cucu Hasan dan Husain, artinya elok. Yang dakwah niyo ba, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, mati dalam keadaan dalam keadaan jahat, dalam keadaan tidak elok. Pak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau awak istiqomah pengajian setiap tanggal 6 balik di Ikako Amal, insyaallah mudah-mudahan awak ko mati besok dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kini awak tidak bisa mengukur orang yang mati husnul dan mati su'ul tu dari haratu. Tidak bisa mengukur orang mati husnul dan mati su'ul, mati elok dan mati tidak elok dari pangkat dan jabatan. Jadi yang mengukurnya apa? Lagi-lagi amal soleh. Bahkan hati-hati apa ibu, yang hari kini Allah titipkan haratu kepada kita. Kalau ambo cali apa ibu yang datang kau kan insyaallah banyak pitih saudaranya. Amin ya rabbal. Banyak di antara kita kayu rayu. Alhamdulillah. Boleh umat Islam tu kayu Pak Ustaz. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi,
Konon kabarnya sampai hari kini dek saking banyak haratonya Pak Ibu, masih ada asetnya tasiso di bank Saudi Arabia, padahal meninggal ratusan tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidak satu inci pun dari harato nan awak tarimu hari kini dari Allah, titipan Allah yang indah akan dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisap itu artinya apa Pak Ustaz? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari oto ibu, rumah apa, sampai kepada sofa, sampai kepada lemari, sampai kepada magic, sampai kepada setrika awak, semua ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kau yang sering awak baca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok tidak bisa mulut wak berbohong karena mulut ditutup, yang bersaksi tangan, yang melapor kaki, bima kanu yaksibun, atas apa saja yang pernah dia perbuat di dunia. Makanya kata Nabi, belum lagi akan beranjak kaki anak cucu Adam besok di hari kiamat sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Mana nampak itu Pak Ustaz? 1, di mana engkau habiskan, kata Allah, masa mudamu? Pak Ibu ngengek lagi nih, kira-kira dulu waktu awak muda, di mana awak habiskan masa muda awak? Ditanya di Allah besok di hari kiamat. Dan kedua, dengan cara apa engkau menghabiskan usiamu? Ada orang menyebut usia, ada orang menyebut umur. Apa beda usia dengan umur Pak Ustaz? Beda usia dengan umur, kalau usia itu angka, jumlah. Barau siapa gini sampai 1 Pak Ustaz, atau usia. Umur, apa umur tuh Pak Ustaz? Umur adalah manfaat dalam usia tuh. Makanya besok jangan heran ada apa tuh sama-sama meninggal di umur 45 tahun, yang seorang jalan ke sarugo, yang sholat jalan ke neraka. Padahal jatah usia di dunia sama-sama sampai 5. Ada seorang jalan ke sarugo, dek seorang jalan ke neraka karena umurnya berbeda. Contoh, sama-sama ambil onda di showroom tanggal sekian bulan sekian. Contoh, kini tanggal 6 balik, tanggal 7 balik Desember 2020, sama-sama ambil onda, sama-sama pergi ke showroom. Kemudian setelah 6 bulan pakai, ditanya dek kawan, Pak, selama 6 bulan onda apa ko? Kamano aja yang apa bawa onda ko? Maka apa yang seorang menjawab, onda ko mantan ambo solat jamaah ku musaji Pak Ustad, onda iko mantan ambo pai pengajian ikako amal setiap tanggal 6 balik, onda iko pernah mantan anak sekolah supaya nyo jadi pintar tahu agamo, onda iko pernah mantan orang sakit dulu ke puskesmas. Tun mau pakai Pak Ustad. Yang seorang ditanya loh, Pak, untuk apa onda 6 bulan lah Pak pakai? Onda ko Pak Ustad pernah dulu pai karaoke, pernah dulu pai maling ayam, pernah dulu macam-macam. Sama-sama usia onda ko 6 bulan sama, tapi umur onda ko berbeda. Ambo carikan analogi atau contoh dan paling mudah dipahami. Apa maknanya? Makanya hari kini awak jangan terlalu sibuk, maaf cakap, sibuk dengan gizi, sibuk dengan vitamin, sibuk dengan badanku sehat, olahraga rajin, goes hampir setiap hari, sepeda, rancak bagus, tapi sholat subuh enggak, sholat zuhur enggak, pengajian enggak, namun baca Quran apa lain. Walaupun badan sehat, tapi umur ndak ada, manfaatnya ndak ada. Manfaatnya apa? Itu tadilah manfaatnya mungkin dengan harato yang ada,
sodako. Haratonan ado suko baragia, haratonan ado umur nan ado itulah manfaat untuk menolong orang-orang susah. Nanti umur usianya samo-samo ampe 5, tapi yang seorang jalan ke neraka, yang seorang jalan ke surga. Maka insyaallah doa kita adalah selagi usia masih ado, pakailah untuk umur nan bermanfaat. Amin ya rabbal. Makanya kalau anak awak ulang tahun, doanya panjang usia atau panjang umur? Hah? Kalau anak ulang tahun panjang usia atau panjang umur? Panjang umur. Tidak ada lagu ulang tahun panjang usianya, panjang usianya. Tidak ada. Karena usia tidak bisa diganggu gugat. Kalau dulu di lauh mahfuz, lauh papan mahfuz yang telah tercatat, tertulis rapi, terjaga. Bila apa mati umur ampe puluh 6 3 bulan, 46 tahun 3 bulan 7 hari. Oh, itu tidak bisa diganggu gugat. Sesehat apapun mati. Dalam kondisi, aku pernah sampaikan, dalam kondisi punya jabatan yang hebat pun mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam waktu nandake 2 anggota dewan aktif Kota Batam, DPRD Kota Batam mati. Taulah Pak Ibu. Pertama almarhum Bapak Jeffrey dari PKB. Habis itu tidak lama batang Ustadz Zainal Arifin dari PKS. Betul. Nah Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awak kembali. Jadi harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita hari kini, pakailah harta itu untuk manfaat di jalan Allah. Karena sadonya dihisap. Dan hati-hati pula Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah berikan kepada awak rezeki, kok rezeki sadalanya ke Pak Ibu. Jadi kalau ada yang menyebut rezeki itu hanya piti, itu salah besar. Karena rezeki itu diambil dari bahasa Arab. Razaqo yarzuku rizqon. Apa arti rezeki? Rizki artinya segala yang diberikan oleh Allah kepada awak itu rizki. Selamat awak dari rumah sampai ke Tanjung Buntung itu rizki. Bisa awak kini makan makanan dan ado kini kok rizki. Masuk besok ke rekening awak piti sekian juta, mungkin honor ini dan itu, mungkin gaji ini dan itu, rizki. Nah rizki iko ada jadi 2. Yang pertama disebut dengan berkah, yang satu disebut dengan istidraj. Hati-hati. Berkah, istidraj. Apa beda berkah dengan istidraj Pak Ustadz? Rizki orang yang berkah, dalam rizki itu ada kebaikan-kebaikan. Batambah rizkinya, batambah eloknya. Batambah rizkinya, batambah taatnya kepada Allah. Maka rizki ya Pak Ibu disebut dengan barokah atau berkah. Istidraj itu apa Pak Ustadz? Istidraj sebaliknya, semakin bertambah rezekinya, semakin bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya lancar, doanya dikabulkan Allah, usahanya sukses, tapi taat kepada Allah enggak. Hati-hati ya Pak Ibu, itu bukan berkah, itu tidak nikmat. Apa namanya Pak Ustadz? Istidraj. Nanti di rumah tengok Al-Quran surah Ali Imran ayat 178. Apa bunyinya Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Apa kata Allah dalam Quran surah Ali Imran 178? Hai orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan mereka anggap Allah sedang mengulur mereka, diulur oleh Allah. Bak cando main layang-layang apa ibunya lagi tali wa di Allah tarik, dikasih tali. Khairul li anfusihim, mereka anggap itu baik untuknya. Rizki ado, doanya dijawab.
usahanya bertambah lancar, bertambah sukses, bertambah kayo, tapi tidak sholat, tapi hati tidak elok, bertambah jauh dari Allah, dan inyo bangga kepada orang. Calilah, ambo tidak ada sholat, ambo tidak ada ngaji, ambo tidak ada, biasa saja, tapi calik rezeki ambo tambah. Hati-hati ya Pak Ibu, itu tidak berkah, itu tidak nikmat, tapi yang apa Ibu tarimo bagaikan main layang-layang, diulur oleh Allah. Tengok bunyi ayatnya, walahum azabum muhin, besok mereka akan sekonyong-konyong diberikan azab yang menghinakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika semakin tinggi, kalau jatuh ke bawah semakin sakit? Bahkan Allah sebut dengan kalimat muhin. Muhin itu artinya hina. Awak tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah dengan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang sombong dengan rizki yang nyo terima hari kini. Inyo ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertambah rizkinya tapi indah bertambah taatnya kepada Allah, apa Ibu sedang tidak dapat nikmat, sedang tidak dapat barokah, tapi apa Ibu mendapat istidraj. Allah sedang mengulur-ngulur, tapi pada masanya nanti walahum azabun muhin, tidak capek bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan rizki yang banyak yang diterima kini, rasakanlah nanti azab yang menghinakan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya wa evaluasi diri kita seorang-seorang hari kini. Wa evaluasi, ya Allah, ambola punya iko ya Allah, ambola ado iko ya Allah, ambola ado puluh iko ya Allah, banyak yang ambo terima dari Engkau ya Allah. Tengok diri awak, alah ku awak taat kepada Allah. Kalau indak taat kepada Allah, rezeki nan awak terima tu indak disebut berkah, tapi disebut istidraj. Apa istidraj itu Pak Ustaz? Istidraj itu adalah azab yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu apa Pak Ustaz? Azab yang sedang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sempat kembali dan dia tidak segera bertaubat, maka tunggulah azab yang menghinakan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam hari kini, sebelum walahum azabum muhin itu sampai kepada kita, rasa-rasa diri kita sorang-sorang Bapak Ibu, kalaulah seimbang rasanya antara pemberian Allah dengan taat kita kepada Allah, maka istiqomahlah. Istiqomah artinya apa? Jangan berbelok-belok jolek, tetap semakin Allah tambah rizki, semakin taat kita kepada Allah. Maka apa janji Allah dalam Quran? La in syakartum la azidannakum. Orang yang seperti itu maka semakin ditambah oleh Allah rizkinya. Bapak Ibu, bertambah rizki Bapak Ibu kini, bertambah taat apa Ibu kepada Allah, maka rizki itu semakin ditambah oleh Allah. Tapi kalau Pak Ibu, maaf cakap, bertambah rizki tapi indak bertambah taat kepada Allah, malah sombong dengan itu semua. Calian si anu tu, solat rajin, pengajian rajin, tapi duit macam itu ya, nampak. Hati-hati. Apa Ibu sedang diulur oleh Allah, sedang ditangguhkan azabnya oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan istidraj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita Pak Kato, mama kita tadi Bapak Amril Koto, karena kita ko badun sana, maka kita saling mengingatkan. Apalagi sebagai dai, tugasnya adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah. Karena itu apa Ibu, ambo dek maraso, bahkan sampai patang ambo mengisi pengajian di PKDP Batam Kota. Aku kecek mama ambo Pak Erwin Caniago, Ustadz Caniago ko ustadznya PKDP, jadi ustadznya Pariaman. Sehingga ambo lah maraso, kadang ambo ketika ditanya di orang lata lompe, kalau ustadz orang mana? Ustadz orang Pariaman.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku malam hari kini agak serius sekete. Ambo ingin bentuk sayang kepada kita bersama. Betapa banyak orang-orang nan kita cari dulu Pak Ustad. Apa tu dulu Pak Ustad? Wah, macam-macam lah Pak Ustad. Orang tu dulu Pak Ustad dulu. Tapi kini ketika tidak istiqomah dengan yang dulu Allah titipkan, walahum azabum muhin, diberikan oleh Allah azab yang menghinakan. Jadi biar nikmat Allah kau berkekalan pada kita, biar nikmat Allah kau barokah awak tarimo. Janji Allah apa tadi kalau awak pandai bersyukur? La in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah, bukan dijanjikan oleh Allah azab yang menghinakan. Caranya Pak Ustaz, semakin bertambah nikmat Allah nan awak tarimo, semakin bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laiswai Pak Ibu, laiswai. Alhamdulillah. Saya itu aja lah pengajian kita pada malam hari ini. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Dek makanan lah banyak di muka kita. Jadi kalau panjang-panjang mana disampaikan seperti yang bos sampaikan tadi, rusak hati sebagian jamaah. Apalagi yang datang mungkin tak sempat lo makan tadi di rumah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah pendek yang disampaikan iko, kalaulah awak renungkan sepanta, awak ino-inoan sesaat, mudah-mudahan insyaallah meresap ke hati kita dan menjadi pulau bagi kita ke depan. Kehidupan kita jalankan, yang paling penting adalah rasakan diri banyak nikmat Allah yang lah diterima, dan seperti apa kini terima kasih awak kepada Allah. Cara terima kasih itu Pak Ustaz, bertambah taat kita. Apa taat tu Pak Ustaz? Kalau bahasa kampung awak, di karajuan suruh di antian tagah, betul ya Pak ya? Itu bahasa kampung awak. Itu taat di karajuan yang disuruh Allah, di antian apa nan ditagah Allah. Artinya apa? Isi hari-hari awak dengan ibadah, isi dengan amal soleh, dan bertobat awak ko ado salah silap, bertobat awak ko ado dosa-dosa, bertobat awak ko ado maksiat. Tobat tu apa Pak Ustaz? Tasasik di ujung jalan, babalik ke pangka jalan, kembali. Kembali itulah yang disebut dengan tobat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau nan kurang pada tampaknya. Ambo selalu ingat ya, diajarkan ambo dek salah seorang orang tua di PKDP, pakai ko Pak Ustaz kalau menutup ceramah, ambo pakai sampai kini. Banyak mengecek, banyak nan sasek, banyak bakato, banyak nan lupa. Disusun jari nan 10, ditundukkan kapalo nan 1, mohon maaf nan sadalam-dalamnya. Ambo Abu Syahid Caniago, Jembatan Anam Suko Menanti. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.